Shalom, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melaksanakan ibadah keluarga di rumah tangga kita masing-masing. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri, membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Yesaya 37 ayat 24 hingga 28 yang menyatakan kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Iya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Dengan ayat nas pada ayat 26a, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah artikel yang saya baca di media sosial, yaitu tentang percakapan antara seorang anak dan ibunya. Seorang anak ini bercerita kepada ibunya tentang segala sesuatu yang dia alami yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Yaitu dia mendapatkan nilai yang jelek di raportnya, dia putus dengan pacarnya, dan sahabat baiknya pindah keluar kota. Dan saat itu ibunya sedang membuat kue dan menawarkan kepada dia, apakah anaknya mau mencicipinya. Dan dengan senang hati anaknya berkata, tentu saja Mama, aku menyukai kekmu. Sang ibu mengatakan, kalau begitu cicipi menteganya. Lalu anak itu menolak. Kemudian sang ibu mengatakan, bagaimana kalau kamu mencicipi telur mentah? Anak itu mengatakan, kamu bercanda Mama. Dan sang ibu mengatakan, mau coba tepung terigu atau baking soda? Dan anak itu menjawab lagi, Mam, itu semua menjijikkan. Lalu ibunya menjawab, ya, memang itu semua kelihatannya tidak enak jika dilihat satu persatu.
Tetapi jika dicampur menjadi satu proses yang benar, akan menjadi kue yang enak. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang dialami oleh Yehuda dan Yerusalem, bahwa mereka pun diperhadapkan dengan suatu keadaan yang tidak diharapkan. Yehuda yang berada di pembuangan Babel, tanah pemberian Tuhan kepada Yehuda dikuasai oleh musuh. Yerusalem menjadi sunyi sepi karena ditinggalkan penghuninya. Yerusalem sudah menjadi puing, dirampok, diejek, menjadi noda bagi bangsa-bangsa. Dan hal itu membuat hidup mereka ibarat tulang-tulang kering, tanpa harapan dan tanpa masa depan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mari kita lihat akhir dari keadaan yang tidak diharapkan oleh Yehuda dan bagi Yerusalem. Bahwa Tuhan menjemput, Tuhan mengumpulkan mereka ke tanah mereka kembali, dan Tuhan menjadikan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda menjadi satu bangsa di dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka akan dipimpin oleh satu raja, seperti pada zaman Raja Daud. Akan membuat mereka hidup menurut peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Dan Tuhan mengadakan perjanjian damai selama-lamanya dengan mereka. Tuhan memberkati mereka dan membuat jumlah mereka semakin banyak. Tuhan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Dan Tuhan yang akan menguduskan Israel sehingga Tuhan menjadi Allah bagi mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini hendak mengajak kita untuk belajar, tidak melihat setiap masalah atau persoalan satu demi satu. Apakah itu ringan, apakah itu berat, apakah itu baru saja terjadi atau sudah menahun. Bahkan ketika secara bersama kita menggumuli pandemi COVID-19 ini, yang bisa saja terjadi kepada siapapun dimanapun. Dan bahkan virus ini mematikan, apalagi bagi orang yang mempunyai penyakit penyerta. Dengan kita tidak melihat masalah demi masalah satu demi satu, maka akan membuat kehidupan kita tentunya terasa lebih ringan, terasa lebih mampu untuk bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat masalah demi masalah satu persatu, maka di sana akan membuat hidup kita terasa berat. Bahkan untuk menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan ini, kita mau menjadi pengikut Kristus, tapi ternyata kita menjadi lemah, kita mudah emosional, bahkan kita tidak mempunyai pengharapan ketika masalah datang silih berganti. Lalu mengundang pertanyaan dalam diri kita, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus saya yang mengalaminya. Dan tidak sedikit orang yang mempersalahkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat setiap detik waktu kehidupan kita ini, bahkan tahun-tahun yang sudah kita lewati, bahwa sebenarnya Tuhan sedang merajut kehidupan kita secara pribadi. Tuhan sedang merajut kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan tanah air Indonesia untuk menjadi seturut dengan kehendak-Nya. Ya, bahwa sesungguhnya Tuhan baik bagi kita, kasih-Nya besar bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan tidak menghendaki kita mencemari kekudusan-Nya melalui tanah di mana kita berada. Tuhan telah mengadakan perjanjian damai dengan kita dan perjanjian yang kekal dengan kita. Hal tersebut sudah kita alami melalui anaknya Yesus Kristus. Dia adalah perantara antara Allah dengan manusia.
Pendamaiannya menjadi jalan bagi setiap orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan menjadi diperdamaikan dengan Allah. Orang percaya mengalami pemulihan dan pembaharuan olehnya. Oleh karenanya, inilah sebenarnya momen bagi setiap rumah tangga untuk menjadikan tempat di mana Allah berdiam di dalamnya, untuk menjadikan firman-Nya memenuhi setiap hati, agar kita selalu menjadikan Dia Tuhan dan kita adalah umat yang hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kesetiaan dan ketaatan. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus melakukan kehendak-Nya sebagai pribadi-pribadi yang sudah dipulihkan dan dibaharui oleh-Nya, sampai pada waktunya kita berada di tempatnya yang kudus, Yerusalem yang baru. Wahyu 21. Inilah firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami hingga sampai saat ini, bahkan yang juga telah memulihkan dan membaharui kehidupan kami, sehingga kami juga boleh diingatkan siapa kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan terus berkati kehidupan kami, agar kami juga boleh melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Sekalipun jalan kehidupan dan beriman yang kami tempuh Tuhan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi kiranya tidak melemahkan iman percaya kami, karena kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, dan Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, sempurnakan setiap ibadah demi ibadah yang sudah kami lakukan. Bahkan untuk ibadah keluarga yang kami boleh lakukan sampai di akhir bulan ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan dan berkenan di hadapan Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan iman-iman kami Tuhan boleh terus diteguhkan. Bahkan kami juga boleh melakukan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, sambil kami meningkatkan peran-peran kami di dalam keluarga-keluarga kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, berkati para pendeta, diakan penatua, dan unit-unit misioner yang ada, bahkan kami semua warga jemaat. Biarlah kami boleh tetap senantiasa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang boleh mengatur jalan kehidupan kami, sampai pada waktunya kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah sebagaimana sedia kala untuk masuk dalam rumah Tuhan yang kudus. Ya Bapa, kami menyerahkan pemerintah dan jajarannya ke dalam tangan kuasa Tuhan, terus memberkati kehidupan mereka, berikan kepada mereka hikmat, kemampuan untuk melakukan upaya-upaya di dalam menangani, bahkan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa sebagaimana kami adanya saat ini itu semua karena campur tangan Tuhan. Kiranya mereka sebagai wakil Allah tidak jemu-jemu untuk memperjuangkan semua yang terbaik bagi Indonesia, bahkan bagi kota-kota di mana kami tinggal dan berada. Diberkatilah TNI dan Polri, para penegak hukum, supaya mereka juga boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, bahkan untuk mengayomi kami masyarakat dan menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan kota di mana kami tinggal dan berada. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau juga terus menopang dan memberkati para petugas medis. Karuniakan terus kepada mereka Tuhan keberanian, sukacita, kemampuan untuk tetap melayani para pasien dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, setiap para pasien, bahkan mereka yang juga terinfeksi virus corona, juga boleh mendapatkan pertolongan yang terbaik daripada Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh hadir kembali di
tengah kehidupan mereka sebagaimana sedia kala. Tuhan memberkati yang lemah, memberikan kekuatan, yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kuatkan iman mereka. Bahkan yang berduka cita, kiranya Tuhan sebagai penghibur dan yang terus menguatkan dalam kehidupan mereka melalui Yesus Kristus, sehingga mereka boleh bangkit kembali dan menjalankan kehidupan mereka dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa pengharapan syukur yang sudah kami bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau berkenan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena